Suara Ibu kedengaran nggak? Waalaikumsalam, kedengaran Ibu. Waalaikumsalam, kedengaran Ibu. Ke apa namanya nih, kendalanya jaringan ya, dari tadi nggak bisa masuk-masuk nih. Tadi share screen juga kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Kelihatan, ini masih ada nggak share screen-nya? Nggak Ini ada, masuk dari PC, masuk dari ini juga gitu. nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Coba dulu deh. Nanti PKN itu sampai ini, sampai sore itu langsung praktek, Bu. Recording in progress. Nah, ini bisa nih. Tampil nggak nih? Tampil Bu. Tampil Bu. Iya ya, alhamdulillah ya. Ini nggak tahu nih kendala jaringan, tapi ini sepertinya udah full. Tadi itu masih setengah. Oke, kita mulai aja tanpa berlama-lama. Sebentar. Ini biasa kontrak perkuliahan kita nanti. Yang kemarin Ibu belum ini ya, Insya Allah hari ini deh. Yang satu ke Mbak Sigi, satu lagi ke siapa ya? Lupa Ibu. Tria Ibu. Ya, oh Tria ya. Oke, nanti Ibu kirimkan. Ini hari Kamis kita jam segini, berarti nanti ketika memang sudah lebih, Ibu diingatkan aja, gitu ya. Bu, mohon maaf sudah masuk ke mata kuliah selanjutnya 5 menit sebelumnya, gitu ya. Biar nanti nggak menunggu-nunggu dosen yang lainnya. Nah, ini adalah RPS untuk biokimia darah. Ibu pas apa namanya, koordinatornya itu adalah Dokter Firly ya. Dokter Firly, kemudian Ibu timnya. Nah, mengajarnya Ibu dari sama seperti biosel kemarin, dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7, kemudian baru UTS gitu ya. Nanti untuk nilainya ada persentasenya. Seperti biasa Ibu ada tugas gitu ya. Kemudian ada keaktifan. Nah, kalau memang teman-teman mau lihat nilai aslinya gitu ya, imun sih, untuk imun. Nah, itu hema kayaknya. Nah, itu memang kalau tidak ada nilai keaktifan sama nilai tugas, nah itu nilainya belum mencukupi gitu ya. Nah, makanya teman-teman diharapkan aktif, kemudian tugasnya dikumpulkan gitu ya. Oke, ini pertemuan pertama. Ibu akan membahas tentang pengantar biokimia, kemudian perkembangan biokimia, sama bioenergenetika. Lalu pertemuan kedua nanti kita akan berdiskusi mengenai proses biokimia dalam tubuh manusia, dalam hal ini adalah metabolisme. Nanti di dalamnya terdapat katabolisme dan juga anabolisme. Lalu pertemuan ketiga kita akan berdiskusi tentang metabolisme karbohidrat, gitu ya, jenis-jenis karbohidrat, kemudian peranannya. Yang keempat mengenai enzim, ya, pencernaan karbohidrat. Yang kelima masih metabolisme karbohidrat, tapi di dalamnya itu ada proses yang namanya glikolisis, gluconeogenesis, glikogenesis, siklus Daur-Krebs. Nah, ini biasanya nanti Ibu
presentasi, bukan presentasi, teman-teman nanti tugasnya adalah seperti yang imun, ya ada presentasi tentang mata kuliah ini. Kemudian yang keenam ada metabolisme lemak, pengertian lemak, jenis lemak pada tubuh manusia, dan lain sebagainya. Lalu terakhir itu bagaimana proses pencernaan lemaknya. Nanti ada lipogenesis, ya lipolisis. Nah, nanti itu di sana kita belajar. Kemudian nanti teman-teman seperti biasa ini diisi. Ini adalah apa? Ketua kelasnya, lalu ini adalah PJ-nya. Itu ya. Ada yang mau ditanya nggak? Lanjut ya. Ini kayaknya ada beberapa di ruang kelas ya. Eh. Oke, kita lanjut ke sudah tampil belum? Belum, Bu. Belum. Ini jaringannya nih. Dari tadi Ibu keluar masuk, keluar masuk.
Capek tuh. Muncul nggak? Ini dari tadi keluar masuk Ibu. Ini muncul nggak? Muncul, Ibu. Oke, langsung aja ya. Udah terbuang berapa lama nih waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita mengenai biokimia. Di pertemuan pertama, adapun bahan kajiannya itu ada konsep dasar biokimia, proses metabolisme karbohidrat, proses metabolisme lemak, lalu UTS. Kemudian proses metabolisme protein, metabolisme air, mineral, keseimbangan asam basa, dan biokimia dalam darah itu setelah UTS dengan Dr. Firly. Oke, nah yang akan kita bahas sekarang ada 2 topik gitu ya. Yang pertama konsep dasar biokimia, kemudian proses biokimia dalam tubuh manusia. Tapi ini proses biokimia dalam tubuh manusia di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi kita masih membahas tentang konsep dasar biokimia. Nah, kita lihat sedikit kemarin kan kita flashback sedikit gitu ya. Ada teori biogenesis, ada teori abiogenesis. Masih ingat nggak? Apa sih itu? Masih ingat nggak teman-teman? Apa sih bedanya biogenesis dan biogenesis? Biogenesis itu untuk makhluk hidup dan yang abiogenesis itu yang benda mati, makhluk yang mati, Bu. Ini dengan siapa ini? Hilda, Bu. Hilda. Oh ya. Sebentar ya. Oke, betul ya. Nah, kemudian muncullah teori biogenesis bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya nanti kan muncul nih, ya. Jika makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, dari manakah asal mula makhluk hidup yang pertama? Gitu ya. Dari mana tuh kira-kira? Dari mana kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Jadi mungkin yang sering itu apa namanya? Yang sering muncul gitu ya. Nah, telur dulu apa ayam dulu nih gitu kan. Nah, denger ya kayak gitu ya. Nah, gimana nih? Ada yang mau berpendapat nggak? Jadi mana nih? Dari manakah asal mula makhluk hidup yang pertama? Yo, dari mana? Ada yang mau berpendapat nggak? Ayam dulu, telur dulu. Pokoknya yang enak itu telur ayam gitu ya. Ya, nah makanya banyak sekali pendapat, banyak sekali teori-teori gitu ya. Mau di sini? Mau di sini nggak? Aku di situ. Ya. Seriusan nih? Apa makanya?
Ini ada loh. Bentar ya. Nah, oke, nah nanti kita belajar nih, ada banyak sekali teori gitu ya, dari teori Big Bang, teori evolusi, teori biokimia, teori kimia gitu ya. Kita lihat bagaimana menurut teori evolusi kimia. Nah, ada Harold Urey ya. Nah, peneliti ini menyatakan bahwa pada periode tertentu gitu ya. Ini kita berbicara jadi dari mana asal mula makhluk hidup yang pertama gitu ya. Nah, atmosfer bumi itu mengandung molekul metana. Karena ada pengaruh energi dan sinar kosmis gitu ya, yang luar biasa besarnya, zat-zat itu bereaksi. Ketika dia bereaksi, menghasilkan suatu zat kehidupan, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah waktu di SMA itu mempelajari gitu ya, ada percobaannya Harold Urey menggunakan labu, kemudian banyak ya ada alat-alatnya gitu ya, nggak hanya itu. Nah, dikumpulkan, dihasilkanlah suatu zat kehidupan. Gitu. Nah, banyak nggak hanya itu. Ada lagi teori yang abiogenesis yang kemarin kita bahas. Kemudian ada teori biogenesis gitu ya. Nah, ini karena kita tentang biokimia, makanya yang Ibu cantumkan ini adalah teori evolusi kimia. Nah, kita lihat. Nah, ternyata di susunan kimia itu terdapat atom. Atom itu sebagai substansi dasar dari kehidupan. Kalau kita ingat kemarin belajar organisasi sel, gitu ya, di mana dalamnya itu ada sel, kemudian kumpulan dari sel itu akan membentuk suatu jaringan, jaringan itu akan membentuk organ, gitu ya, itu organisasi sel. Nah, sel itu unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Gitu. Ternyata ada substansi dasarnya lagi di kehidupan. Apa itu atom? Jadi struktur paling dasar penyusun kehidupan dan reaktan proses kimia dalam kehidupan. Nah, atom itu apa sih? Partikel terkecil dari suatu elemen yang tersusun atas apa dia? Ada yang tidak bermuatan, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, teman-teman kalau takut tertukar gitu ya. Bermuatan positif, ingat P-nya, proton. Gitu ya. Neutron itu ingatnya netral, artinya apa? Tidak ada bermuatan gitu ya. Kemudian elektron itu yang muatannya negatif. Nah, elemen itu merupakan bagian paling sederhana dari suatu materi. Contohnya karbon, kemudian hidrogen. Nah, itu masing-masing merupakan sebuah elemen. Mungkin teman-teman masih ingat yang di tabel periodik golongan 1. Ya, hari libur nasional kita rebut Kaisar Prancis. Ya, hidrogen gitu ya. Li, litium gitu. Masih ingat nggak kimianya? Itu golongan 1. Golongan 2 ada yang tahu? Ada apa? Ini 38 orang ya. Oh, Ibu mau di ini dulu deh. Di takutnya kayak tadi. Dibuka dulu Zoom-nya. Di yang pertama itu ada Adila, ada Emilia, ada Cindy, ada Bintang Putra, tapi nggak nampak nih orang yang bintang. Tria, Aprilia, Saputri, Auri, Fadila, Hilda, Molita, Raffi, Dava dengan siapa nih Dava? Dava bareng siapa nih Dava? Dava Sama Satrio, Ibu. Oh, Satrio. Kemudian ada Kaisa, Sendra, Adelia, Sigi, Mami, Teresia, Olivia, Ajeng, dan Ajeng sendiri apa betul Ajeng? Berdua Ibu sama Salsa. Dea sama Rizky Ramadan. Oke, mulai ya. Ini yang di slide pertama. 1, 2, 3. Mbak Tria senyumnya manis betul. Oke, sebentar ya.
Pantesan Ibu ngomong aja nggak ada ininya ya. Ternyata masih di mute. Oke, kayak misalkan golongan 2, beli mangga, campur sirup, bagi rata. Begitu Ibu cara ngapalinnya dulu. Mungkin sampai sekarang masih ingat gitu kan. Nah, ibarat lucu lah Bu, hari libur nasional kita, tapi yang penting masuk ke kitanya gitu. Gak ada kan karena banyak-banyak istilah gitu ya. Kayak gini, proton. Proton itu negatif kayaknya ya. Netral deh. Nah, ini kan nama huruf. Oh, proton positif dia. Gitu ya. Neutron netral berarti nggak ada muatannya. Gitu. Oke. Kemudian nah mana? Oke, nah ini dia nih. Ini atom ya. Kemudian ada inti atomnya sama ya. Ada inti atomnya. Kemudian terdiri dari proton ya. Muatan apa proton? Udah ada di sini ya. Muatan positif. Neutron. Neutron itu muatan apa? Netral. Netral. Netral, Bu. Ya. Tidak bermuatan. Gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini elemen-elemen tersebut yang tadi kita lihat di slide sebelumnya, itu akan membentuk suatu materi. Gitu ya. Nah, materi itu ada materi padat, gitu ya, ada materi gas, gitu kan, ada molekul-molekulnya itu berikatan sangat kuat. Ada gaya tarik antara molekul sehingga sulit untuk dipisahkan. Nah, berarti dia punya karakteristik tertentu. Pertama, dia pasti memiliki bentuk yang relatif tetap. Kemudian strukturnya relatif lebih stabil terhadap paparan lingkungan. Wujudnya sulit diubah kecuali kalau kita hancurkan. Contohnya banyak. Ya. Contohnya kalau yang di sekitar kita gitu kan ya, ada meja, kursi segala macam gitu ya kan, itu kan materi padat. Nah, kalau misalkan dalam tubuh kita, contohnya apa materi dalam tubuh kita yang padat? Teman-teman bisa tahu ada tulang gitu kan, kemudian ada banyak ya di dalam tubuh kita, ada organ. Nah, itu materi padat. Kemudian materi cair. Materi cair itu ikatannya lebih longgar dan mudah dipisahkan. Dia punya karakteristik tertentu juga. Pertama, bentuknya berubah-ubah menurut tempatnya. Kalau Ibu masukkan ke dalam toples, berarti ikuti toples, gitu kan ya. Kalau Ibu masukin ke dalam gelas, berarti bentuknya ngikutin gelas, gitu ya. Nah, strukturnya dapat berikatan dengan struktur lain, sehingga membentuk struktur baru dengan sifat dan karakternya yang berbeda dengan struktur awalnya, gitu ya. Mudah terpengaruh oleh lingkungan dan berubah wujud. Contoh materi cair ada apa saja? Ada plasma, ya, ada leukosit, cairan, cerebrospinal, gitu ya. Nah, itu materi yang cair. Kemudian ada materi gas. Nah, materi gas ikatannya longgar, karakteristiknya yang pertama mudah dipengaruhi oleh lingkungan, seperti suhu, tekanan, ketinggian, kemudian keberadaannya berasal dari alam, atau sebagai hasil dari suatu reaksi materi. Nah, reaksi terhadap materi yang lain membentuk materi baru dengan sifat dan karakter yang berbeda. Nah, contohnya apa saja? Ada oksigen, kemudian karbon monoksida, ya, karbon dioksida. Nah, itu kan berbeda. Jadi teman-teman bisa membedakan antara materi padat, cair, kemudian gas. Nah, kira-kira Ibu tanya nih, di alam ini banyak gas apa sih kira-kira? Oksigen. Oksigen. Nah, rata-rata pasti akan menjawab oksigen. Padahal yang paling banyak itu adalah nitrogen. Gitu ya. Nah, nitrogen. Nitrogen yang memakai itu siapa? Tumbuhan. Nah, tumbuhan yang akan memakai. Gitu ya. Memakai nitrogen. Oksigen. Oksigen, nah itulah yang kita hirup. Makanya kenapa kalau dulu itu ada wacana, tanam 1000 pohon segala macam. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang
nitrogen itu kan paling banyak nih di apa namanya di alam gitu ya. Nah yang pakai tumbuhan. Nah, yang ambil nitrogen bagian dari tumbuhan, teman-teman tahu nggak? Manusia. Bukan. Bagian dari tumbuhan, teman-teman tahu nggak yang ambil nitrogen itu siapa? Yang mana? Bagian apa? Stomata. Apa? Stomata itu ibaratnya hidungnya tumbuhan. Bagian akar, Bu. Nah, bagian akar ya. Akar adanya di mana? Meja nanti di dalam tanah kan? Ada nggak teman-teman ngelihat itu akar nyaplok-nyaplok nitrogen? Ada nggak kira-kira? Gimana ya dia kan membahas tanah, sedangkan dia memerlukan nitrogen. Nitrogen itu ada di alam. Gimana cara dia ngambilnya ya? Kira-kira? Pokoknya saya emang nggak tahu Bu, itu mah kuasa Tuhan gitu ya. Kira-kira gimana itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada dua caranya. Yang pertama melalui hujan. Makanya kalau hujan itu baunya enak banget ya. Beda gitu, punya bau khas. Yang kedua dengan bantuan organisme lain. Contohnya bakteri, nitrifikasi, dan lain sebagainya. Nah itu rata-rata pasti bilangnya paling banyak apa? Oksigen. Gitu. Padahal paling banyak nitrogen gitu ya. Nah kita lihat bagaimana semua itu jadi penyusun suatu organisme, gitu ya. Nah, di sini dia lihat ya. Pertama ada atom. Atom membentuk suatu materi, ya. Nah, materi itu nanti dia akan membentuk suatu sel. Nah, di dalam sel itu ada contohnya materi itu kan membentuk ini ya, apa? DNA ya, atau materi genetik gitu kan. Nah, DNA itu kan sebagai informasi genetik yang akan diturunkan. Nah, nanti dari situ akan terbentuk sel. Nah, kumpulan dari sel itu akan membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan itu akan membentuk suatu organ, ya, organ itu akan membentuk organisme. Gitu. Jadilah struktur organisasi kehidupan. Nah, bagaimana interaksi atom dalam membangun sistem kehidupan? Yang pertama ada ikatan ion tunggal. Sebuah atom bermuatan netral karena ada keseimbangan antara jumlah proton dan juga elektronnya. Nah, jika sebuah atom jadi perubahan keseimbangan proton elektron dan terbentuk sebuah partikel yang disebut dengan ion. Nah, ini contohnya. Ini ada atom klorida, atom klorida yang bermuatan negatif, ya, Cl-. Gitu. Kemudian atom yang bermuatan positif itu disebut sebagai kation. Klorida. Setelah ikatan ion ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi ketika atom memakai bersama satu atau lebih elektron untuk bergabung menjadi suatu molekul. Contohnya itu ada ikatan antara molekul hidrogen dengan hidrogen, ya, H2, ya, hidrogen dengan hidrogen. Nah, yang lebih stabil dari atom hidrogen karena mengikuti konfigurasi gas helium yang memiliki 2 elektron. Nah, kalau H itu kan mungkin teman-teman belajar di SMA itu, H itu kan ada elektronnya itu kan titik gitu ya, 1 gitu ya. Kan dia punya 1 berdasarkan konfigurasi elektronnya dia 1. Kemudian ditambah, berarti itu nggak stabil ikatannya gitu. Nah, karena dia punya H1 hanya cuma 1, kemudian dia berikatan dengan hidrogen yang lainnya gitu ya.
Ibu tuh mau stop share, takutnya di sini nanti susah lagi gitu ya. Biasanya kan Ibu stop share terus menggunakan papan whiteboard gitu ya. Nah, itu nanti susah lagi. Nah, teman-teman bayangin aja ya, hidrogen. Teman-teman ingatnya atau bayanginnya di atasnya itu ada titik gitu ya. Kemudian hidrogen yang satu lagi di atasnya itu ada silang. Nah, kalau dia sendiri dia nggak stabil nih. Tapi karena ada pemakaian bersama gitu ya, nah dia lebih kuat sehingga dia memiliki 2 elektron. Nah, 2 atom hidrogen tersebut menyatu dalam ikatan kovalen. Oh, ini ada nih. Nah, ini nih maksud Ibu nih. Nih, dia kan konfigurasi elektronnya kan 1 ya. Nih ya. Nah, ini 1. Ini 1. Nah, ini pemakaian secara bersama-sama. Gitu ya. Nah, ini dia biasanya sifatnya lebih stabil. Oke, nah pada reaksi kimia atom, ion molekul ataupun campuran saling berinteraksi membentuk ataupun memutus suatu rantai ikatan kimia. Nah, semua zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia itu disebutnya dengan reaktan. Nah, zat yang dihasilkan dari reaksi kimia itu disebutnya sebagai produk, gitu ya. Nah, ada 3 hal yang dapat terjadi dari suatu reaksi kimia. Pertama, bahwa dalam beberapa reaksi hanya sedikit reaktan yang dicampurkan untuk menghasilkan produk yang lebih kompleks. Contohnya makanan yang kita makan gitu ya, nantinya akan dipecah menjadi bentuk energi. Nah, kemudian yang kedua, reaksi menguraikan molekul kompleks menjadi produk yang lebih sederhana. Nah, nanti ini lebih jelasnya di metabolisme. Ya, ketiga, ikatan atom yang membentuk produk baru atau memecah dan memutus ikatan. Nah, model struktur molekul yang terbentuk dari ikatan kimia dalam tubuh kita, gitu ya, dalam jaringan tubuh. Ada karbohidrat. Nah, disebut karbohidrat karena tulang punggung ikatan kimia ini adalah rantai karbon yang berkombinasi dengan oksigen dan hidrogen yang membentuk hidrat, gitu ya. Nah, disebut dengan karbohidrat. Nah, karbohidrat memiliki rangkaian yang bervariasi. Teman-teman ingat nih, karbohidrat. Ada ibaratnya ada yang paling sederhana dan ada yang kompleks. Jadi kalau kita berbicara karbohidrat, itu ada 3 strukturnya ya. Ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Nah, monosakarida berarti sakaridanya adalah mono kan? Mono itu berapa? 1. 1 ya, Bu. Nah, berarti sakaridanya ada 1. Gitu ya, monosakarida. Kalau disakarida berarti sakaridanya ada 2. Kalau polisakarida berarti sakaridanya ada banyak. Gitu ya. Nah, ada nggak di sini ya sebentar. Ini sederhananya gitu ya, gula sederhana monosakarida. Nah, gini, monosakarida itu contohnya ada apa saja? Ada apa? Glukosa, betul ya. Terus apa lagi? Yang termasuk monosakarida adalah selain glukosa, ada yang tahu? Fruktosa, galaktosa, gitu ya. Itu yang monosakarida. Jadi ada apa saja? Glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, sekarang teman-teman dengar pernyataan Ibu yang kedua. Ini yang monosakarida sudah ya. Yang disakarida, berarti sakaridanya ada 2, gitu ya. Nah, di mana salah satunya itu adalah glukosa. Paham ya? Disakarida, berarti sakaridanya ada 2. Nah, salah satunya pasti adalah glukosa. Nah, yang termasuk ke dalam disakarida, contohnya itu adalah laktosa. Teman-teman pernah familiar dengan kata-kata laktosa? Laktosa. Tahu nggak apa contohnya dalam kehidupan? Laktosa. Laktogen, laktogrow. Pernah dengar nggak? Apa sih itu kira-kira? Banyak di iklan-iklan.
Nggak tahu? Laktogen. Susu. Betul. Siapa tuh yang jawab susu? Nadia. Susu. Ya kan? Nah, laktosa. Nah, tadi pernyataan Ibu bahwa di sakarida itu ada berapa gugus gulanya? 2 ya, Bu. 2. Ya kan ada 2. Salah satunya adalah Glukosa. glukosa. Dengan apa kira-kira? Dengan apa pasangannya? Teman-teman nggak usah bingung, lihat di mata. Nah, dengan galaktosa. Itu adalah laktosa. Ya, jadi laktosa itu gabungan antara glukosa dengan galaktosa, gitu ya. Kemudian sukrosa. Nah, kalau Ibu udah catat yang kedua biasanya bisa nih. Sukrosa. Siapa yang mau jawab? Itu apa dengan apa? Siapa yang mau jawab? Fruktosa. Iya, Mbak April ya. Oke. Jadi fruktosa dengan apa? Glukosa. Glukosa, betul. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada maltosa. Apa dengan apa? Glukosa dengan glukosa. Betul. Betul, Mbak April. Ya. Glukosa dengan glukosa, itulah maltosa. Nah, itu yang disakarida. Kalau polisakarida berarti yang banyak gitu ya. Banyak gugus gulanya. Contohnya kayak pati, selulosa, itu dia ya. Ini gambaran umum gitu ya. Oh, tadi karbohidrat. Nanti kita ada metabolisme lebih lanjutnya gitu ya. Kemudian yang kedua lemak. Struktur kimia lemak mirip dengan karbohidrat, tapi ditambah dengan ikatan fosfor dan nitrogen. Nah, sama dengan karbohidrat, bahwa lemak juga memiliki varian lain dengan panjang rantai dan ikatan dengan elemen yang lain. Dalam tubuh lemak memiliki fungsi yang fisiologis terhadap organ lain dan sebagai cadangan energi untuk dipecah sebagai karbohidrat. Nah, ini beberapa gugus kimia varian lemak, ada trigliserida ditampilkan dengan gambar A, kemudian yang ini adalah asam lemaknya. Jadi lemak itu nggak bisa langsung dicerna dalam tubuh kita gitu, ibaratnya ya. Nah, dia harus dipecah menjadi asam lemak dan gliserol bentuk sederhananya. Nah, baru itu nanti dimanfaatkan oleh tubuh kita. Sama halnya dengan karbohidrat, nasi yang kita makan gitu ya dengan beberapa lauknya itu nggak bisa langsung digunakan sebagai sumber energi gitu ya, tapi harus dipecah dulu gitu dengan bantuan enzim menjadi partikel-partikel yang lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga ada protein. Protein itu seluruh gugus rantai protein memiliki atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga ada yang banyak beberapa mengandung sulfur yang tersusun dalam ikatan kovalen pada kondisi yang lain. Rantai protein juga disebut sebagai verum atau besi. Nah, dalam tubuh manusia, protein memiliki peran yang sangat penting untuk proses kelangsungan hidup, sama halnya dengan karbohidrat dan lemak. Protein juga memiliki struktur dari yang paling sederhana hingga ke yang paling kompleks. Nah, protein sama akan dipecah menjadi apa? Asam amino. Itu adalah bentuk sederhananya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan biokimia. Nah, biokimia berasal dari kata bios dan chemos. Bios itu artinya hidup, chemos itu chemistry, gitu ya, kimia. Ya, jadi artinya pengetahuan yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia dalam makhluk hidup. Ya, di dalamnya ada kimia dalam sel-sel biologis. Nah, sedangkan pengertian secara umumnya ilmu yang mempelajari tentang kimia organik. Oke. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang pertama pada tahun 1820 dari tubuh hewan itu disebabkan oleh pembakaran makanan yang dimakan.
Nah, yang pertama menyusun kategori makanan menurut klasifikasinya itu ada karbohidrat, kemudian yang kedua lemak, lalu protein. Ya, peneliti tersebut juga memperkenal bangun dan memecah suatu zat dalam organisme. Nggak usah jauh-jauh, misalkan makan bakso atau makan apa, jangan di ruangan AC ya. Kalau di ruangan AC iya bisa ini dia nggak kepanasan lagi gitu ya. Nah, itu pasti kan berkeringat gitu ya. Berarti ada proses pembakaran dalam tubuh kita. Tuh. Yang nantinya dia akan menghasilkan suatu energi. Kemudian tahun 1828 zat urea ditemukan dari hasil pemanasan amonium cyanat oleh Friedrich Müller. Lalu dilanjutkan oleh Ernst Hauptzeller. Dia dalam penelitiannya bisa mengekstraksi pigmen merah dari sel darah dan berhasil mengkristalkan protein. Nah, prosesnya itu yang namanya ilmu semakin lama itu kan semakin berkembang gitu ya. Nah, di tengah perdebatan ada apa ya? Perdebatan tentang aktivitas peragian ya. Nah, ragi yang misalkan kayak apa namanya? Membuat tape gitu ya. Nah, itu pada perkembangan zaman tersebut ada perdebatan tentang aktivitas peragian. Lalu dilanjutkan lagi di tahun 78 diperkenalkan suatu enzim. Nah, enzim ini bisa mengkatalis reaksi biologi. Nah, kalau kita lihat enzim fungsinya itu ibaratnya untuk apa? Mempercepat reaksi. Gitu ya. Kalau tanpa enzim ini tidak bisa terselesaikan proses metabolisme. Gitu ya. Contohnya aja misalkan kayak ibu mau ke Jakarta gitu ya. Itu lewat jalan biasa. Itu lamanya 3 jam. Tapi kalau ibu lewat tol, itu cuma 1 jam. Gitu. Enak lewat mana kira-kira? Tol ya. Nah, lewat tol. Nah, enzim ibaratnya tol tersebut. Dia mengkatalis, ya mempercepat reaksi biologi. Nah, teori ini mematahkan anggapan bahwa sel memiliki kekuatan vital untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian selanjutnya Wilhelm Kuhne memperkuat teori bahwa organisme terdiri dari senyawa kimia yang berinteraksi dalam proses kimia dan dijelaskan secara lanjut oleh Armstrong. Lalu tahun 1894 Emil Fischer mendemonstrasikan analogi dari dengan anak kuncinya gitu ya. Jadi begini, yang namanya enzim itu ibaratnya bekerjanya secara spesifik. Satu enzim, satu substrat gitu ya. Contohnya amilase. Yang belakangnya se itu adalah enzim ya. Amilase. Dia bisa mengubah apa? Amilum menjadi glukosa. Gitu ya. Lipase, kira-kira dia bisa mengubah apa? Ingat depannya lipase bisa mengubah apa coba? Lipid. Betul, Hilda ya. Nah, Nadia. Nadia yang kebuka itunya ini. Oke. Nadia nggak muncul mukanya Nadia. Nah, lipid ya, mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol, gitu. Ya. Nah, itu kira-kira lipase itu bisa nggak Ibu gunakan untuk memecah amilum? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Lipase tadi Ibu gunakan untuk memecah amilum. Memecah karbohidrat. Bisa nggak kira-kira? Menurut teman-teman analoginya. Iya
nggak bisa. Mbak April pada jawab aja, lumayan kan bisa dapat poin nih. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa karena satu enzim satu substrat gitu ya. Nah prinsip kerjanya pun seperti key and lock gitu. Nah sumbangan pemikiran inilah yang dianut sampai sekarang gitu. Anak SMA ini kan pelajaran SMA juga ada ya untuk yang enzim ini. Nah, itu masih menggunakan ini satu enzim satu substrat gitu ya. Karena memang betul seperti itu. Kunci dan anak kunci. Jadi sudah ada pasangan ininya. Kemudian tahun 1930 Sirhan Krebs ya berhasil memaparkan proses reaksi biokimia yang terkendali dalam sebuah siklus sel, yaitu siklus Krebs atau siklus urea. Nanti kita bahas di metabolisme karbohidrat. Nah, pada periode berikutnya banyak dipelajari kemampuan sel mengubah energi kimia dari senyawa organik zat makanan menjadi bentuk energi yang bisa digunakan dalam bentuk ATP. Apa itu ATP? Adenosin trifosfat. Nah, itulah dikenal sebagai prinsip bioenergetika. Nah, ini hubungan biokimia dengan beberapa disiplin ilmu. Ada kimia organik, nanti mempelajari sifat-sifat biomolekul, kemudian fisiologi manusia, genetika, biofisika, nutrisi, patologi klinik, mikrobiologi, dan biologi sel. Nah, bioenergetika ini menyimpan energi dalam wujud yang berbeda-beda, ya. Benda-benda mati baik pada cair maupun gas memiliki energi potensial maupun energi kinetik. Aduh, bentar ya, bentar. Ada iklan. Oke, nah ini energi potensial, artinya energi tersebut masih diam atau tersimpan dan akan keluar atau terekspresi ketika ada sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gitu. Contohnya ini nih, kayu. Kayu kan nggak punya energi gitu kan, ibaratnya. Beda ya dengan kalau mau mukul orang itu beda gitu ya. Nah ini kayu aja. Nah, kalau misalkan dia atau kertas saja gitu ya, benda mati nih nggak ada energinya, bener nggak? Nih ya, atau ini nih, tuh ya, kan ini ibaratnya nggak ada energinya gitu ya, kertas yang kalian pakai untuk menulis gitu. Tapi ketika dikasih suatu gaya atau ketika dibakar, contohnya kayu dibakar, dia akan berubah menjadi apa? Karbon, ya kan? Arang kan, dia akan berubah menjadi arang gitu kan. Nah itu udah dalam bentuk karbon. Dan dia akan apa itu? Dia akan menghasilkan suatu energi. Dalam bentuk apa? Pegang aja sama kalian. Panas nggak? Gitu ya. Nah itu akan mengeluarkan energi dalam bentuk panas. Gitu. Jadi tadi benda yang diam gitu ya. Atau yang isinya itu gas, padat, cair. Nah itu punya energi ternyata di dalamnya. Gitu. Kalau dikenakan suatu gaya.
Lagi, contohnya nih, peluru yang melesat merupakan bentuk energi kinetik. Peluru itu benda mati, bukan? Benda mati kan ya? Nah, tapi dia bisa menghasilkan energi. Energi dalam bentuk apa? Kinetik. Gitu ya, ketika dilepaskan. Kemudian, contohnya lanjut pada fotosintesis tumbuhan, pada klorofil ya. Nah, ini juga bisa menghasilkan energi, gitu ya, tumbuhan. Nanti kayaknya biar nggak double-double ada di selanjutnya ya, untuk yang di metabolisme kalau nggak salah. Nah, kemudian ini juga nutrien diurai menjadi molekul-molekul dalam proses kimia yang nantinya akan menghasilkan suatu energi. Jadi nih, nanti ketika nasi yang kita makan, gitu ya, nggak enak Bu nasi aja, iya misalkan sama telur gitu ya, atau daging dan sayuran gitu ya. Nah, itu tidak bisa langsung digunakan oleh tubuh kita. Gitu ya. Harus diuraikan menjadi bentuk yang sederhana. Gitu ya. Kalau kita lihat urutannya, respirasi. Respirasi itu adalah pernapasan gitu kan ya. Ada aerob, ada anaerob gitu ya. Berarti berdasarkan ketersediaan oksigen ya. Kita bicara misalkan respirasi aerob. Ada 4 tahapan. Ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs sama transfer elektron. Nah, ini Ibu arahnya mau ke sini. Ya, siklus Krebs dan transfer elektron. Gitu ya. Nah, ini molekul-molekul yang nantinya dari glikolisis, kayak nasi ya, glikolisis gitu ya, itu akan menghasilkan asam pirufat nanti masuk ke dekarboksilasi oksidatif, gitu. Kemudian hasil akhirnya adalah asetil-CoA nih, yang ini akan masuk ke siklus Krebs gitu ya, hingga nanti dihasilkanlah ATP, adenosin trifosfat. Nah, itulah yang digunakan untuk energi dalam tubuh kita. Contohnya aja kalau misalkan dulu mungkin teman-teman pernah upacara bendera nggak? Tiap hari Senin biasanya, ya kan? Nah, misalkan itu setiap hari Senin, enak ya kalau ibu dulu di sekolah kesehatan itu setiap pagi apel 6:30 gitu ya, menyanyikan lagu aja. Putus ya, ini servernya nih kayaknya nih, putus-putus ya. Oh, oke. Nah, bentar ya. Nah, itu ya. Jadi nanti ATP itu digunakan oleh tubuh kita untuk energi. Nah, jadi banyak sekali rangkaian gitu ya, yang dimana nutrien-nutrien akan diurai menjadi molekul-molekul dalam proses kimia gitu ya, dan mengeluarkan suatu energi hingga akhirnya kita menghasilkan 36 ATP. Nah, contohnya tadi ketika upacara bendera gitu ya, belum makan, kemudian misalkan sampai jam 10 gitu ya, kelamaan banget ya, jangan kan jam 10, jam 8 aja udah tepar kayaknya. Itu banyak yang pingsan, kenapa? Nggak ada energi gitu ya. Contohnya aja kita juga kalau misalkan belum sarapan atau belum, misalkan nih sampai sekarang nih teman-teman, aduh karena kuliah terus Bu nggak sempat makan, kan lemes, nggak konsen. Jadi otak itu selain ada di sini ada di perut juga gitu ya. Kalau nggak ini nggak bisa berpikir gitu. Nah, kita lihat. Kemudian selanjutnya definisi bioenergetika, ilmu yang mempelajari mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimianya. Selama reaksi berlangsung akan diikuti oleh pelepasan energi, baik ketika reaksi pada tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Nah, pada sistem non-biologi, dapat menggunakan energi panas untuk melangsungkan kerjanya dan dapat diubah menjadi energi mekanik ataupun energi listrik. Nah, pada sistem biologi,
bersifat isotermik dan menggunakan energi kimia untuk memberikan tenaga bagi proses kehidupan. Nah, definisi energi bebas. Perubahan pada energi bebas merupakan bagian dari perubahan energi total pada sistem yang dapat melakukan pekerjaan, yaitu energi yang berguna dan dikenal dalam berbagai sistem kimia sebagai potensi kimia. Nah, kita lihat hukum dan kaidah termodinamika dalam sistem biologis. Kaidah pertama, hukum penyimpanan. Hukum ini menyatakan energi total sebuah sistem termasuk energi sekitarnya adalah konstan. Gitu ya. Nah, kaidah yang kedua, hukum ketidakteraturan kaidah kedua menyatakan bahwa entropi total sebuah sistem harus meningkat bila proses ingin berlangsung secara spontan. Nah, entropi itu apa? Entropi itu adalah derajat ketidakteraturan atau keteracakan sistem atau secara random. Nah, entropi akan mencapai pada taraf yang maksimal di dalam sistem seiring sistem mendekati keadaan yang seimbang. Nah, kita lihat apa saja sih senyawa yang bisa menghasilkan energi yang tinggi, gitu ya. Kan ada banyak nih senyawa-senyawa gitu ya. Ada apa namanya? Mungkin teman-teman bisa hidrogen kayak gitu ya. Besi segala macam. Nah, itu mana sih senyawa-senyawa yang nantinya bisa menghasilkan sumber energi yang paling tinggi? Semua organisme, bentar ya. Nah, semua organisme harus mendapatkan energi bebas dari lingkungannya untuk mempertahankan kehidupan. Kalau kita bicara organisme itu ada dua. Ada autotrofik, ada atau autotrof sama ya. Ada organisme heterotrof. Apa bedanya? Nah, nih kasih lagi clue-nya biar teman-teman nggak salah ini ya. Autotrof, organisme autotrof. Ingat, otomatis bisa membuat makanan sendiri. Gitu ya. Kira-kira yang bisa membuat makanan sendiri organisme seperti apa? Tahu nggak? Kita ini organisme heterotrof. Artinya apa? Memperoleh energi yang biasanya dari luar. Gitu. Nah, kalau yang organisme autotrof, gitu ya, itu dia bisa dengan proses eksergonik sederhana, otomatis bisa membuat makanan sendiri. Ada di contohnya. Contohnya apa? Tumbuhan. Hilda ya? Tumbuhan. Gitu kan. Dia bisa membuat makanan sendiri karena dia punya apa kira-kira? Klorofil. Makanya nggak ada teman-teman yang ngelihat tumbuhan jajan ke warung ya. Serem kalau ada gitu. Mau jajan, saya lapar nih. Nah, itu berdasarkan tingkatannya gitu ya, organismenya. Oh, ternyata tumbuhan dia autotrofik. Ya, dia bisa menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan klorofil. Oh, dia punya karbon dioksida, akarnya menyerap air gitu ya, sehingga dihasilkanlah glukosa gitu. Nah, beda dengan kita. Kita harus dikasih nasi dulu atau yang lainnya segala macam gitu ya. Baru nanti bisa menghasilkan suatu energi. Ya, sedikit lagi ya, 5 slide lagi. Nah, adenosin trifosfat. Jadi ingatnya gini, oh ternyata fosfat itu merupakan sumber energi tinggi gitu ya, fosfat. Nah, adenosin trifosfat, fosfatnya ada 3 gitu ya. Berperan sentral dalam pemindahan energi bebas dari proses eksergonik ke proses endergonik. Eksergonik yang dari tumbuhan tadi ya. Endergonik berarti di organisme heterotrof. Nah, ATP adalah
suatu nukleotida trifosfat mengandung gugus adenin, ya, adenin, kemudian ribosa sama 3 gugus fosfat. Nah, dalam dalam sel ATP berfungsi sebagai kompleks Mg2+. Jadi nanti ada bantuan magnesium untuk mengikat sebagai kofaktornya nanti. Nanti ada lebih rincinya di pertemuan selanjutnya. Nah, ada 3 sumber utama fosfat yang berperan dalam penangkapan energi. Ya, ada di jalur fosforilasi oksidatif, glikolisis sama siklus asam sitrat. Gitu ya. Nah, fosforilasi oksidatif itu sumber fosfat yang paling besar dalam organisme aerobik. Ya, energi bebas yang dihasilkan itu ya, menggerakkan proses ini berasal dari apa? Dari respirasi yang terjadi di dalam mitokondria. Sayangnya ini berbarengan dengan biologi sel ya. Nah, di biologi sel itu ada yang namanya organel sel ya, namanya mitokondria. Itu organel itu berfungsi sebagai respirasi sel ya, yang nantinya akan menghasilkan ATP. Nah, ini proses ini namanya fosforilasi oksidatif. Gitu ya. Kemudian ada glikolisis. Dalam glikolisis terjadi pembentukan neto. 2 fosfat yang terjadi akibat pembentukan laktat. Jadi neto kira-kira udah bersih belum? Belum ya? Belum bersih ya, karena nanti bisa digunakan. Nah, proses glikolisis sesuai dengan namanya, lisis hancur, gliko kira-kira erat dengan senyawa apa coba? Glukosa. Ya, jadi dihancurkan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, ini sumber fosfat salah satunya. Ya, ada 2 ATP yang dihasilkan. Nanti di sini ada banyak ATP ya yang dihasilkan. Dan siklus asam sitrat. Ya, dalam siklus asam sitrat, fosfat dihasilkan langsung pada tahap suksinil tiokinase. Ini nanti kita belajar di siklus Krebs. Gitu ya, itu yang menghasilkan fosfat. Nah, pembentukan ATP, nih fosforilasi oksidatif masih ada ya waktunya ya. Sudah mulai berkurang partisipannya karena jaringan mungkin ya. Jalur utama oksidasi badan keton, asam sitrat, kemudian jalur pentosa fosfat dan jalur masing-masing untuk oksidasi setiap asam amino. Jadi tidak hanya karbohidrat yang nantinya akan dipecah gitu ya menjadi sumber energi. Kira-kira lemak sama satu lagi protein bisa nggak digunakan sebagai sumber energi kira-kira? Bisa, Bu. Bisa, tapi yang pertama kali digunakan karbohidrat dulu gitu ya. Baru nanti lemak dan protein. Nanti ada siklusnya ya. Oke, dalam semua jalur tersebut oksidasi bahan bakar terjadi melalui pemberian elektron kepada NAD+, NADP+, sama FAD. Jadi ini rumusnya, teman-teman ingat dari sekarang. Karena ketika nanti menghitung gitu ya, ada hitungannya kita. Sudah tahu. 1 FADH itu adalah 2 ATP. Gitu ya. 1 FADH itu sama dengan 2 ATP. 1 NADH itu 3 ATP. Gitu ya. Diingat-ingat. Jadi nanti ketika kita belajar itu sudah tahu. Bu, takut ketukar. Nah, teman-teman ingat aja di dalam abjad duluan huruf F kan daripada N. Nah, F itu berarti 2. Nah, ini 3 gitu ya. Nah, sintesis ATP jalur-jalur ini bergantung pada energi yang dibebaskan oleh pemindahan elektron dari pembawa yang terreduksi ke O2 pada fosforilasi oksidatif. Ini yang Pak Umar onsite atau online? Onsite, Bu. Berarti di kampus ya? Iya, Bu. Ini udah nyampe kampus belum? Belum. Gitu. Pak Komarnya udah, Ibu.
Oh ya udah, teman-teman belum datang, datang aja sambil jalan. Susah ya, Susah, Bu. karena masih di kosan ya. Oke deh, kirain padahal teman-teman kesini aja. Oh tuh udah selesai kok Ibu. Ya, ini jalur ini pembentukan ATP-nya. Ini fosforilasi tingkat substrat, teman-teman bisa baca nanti ya. Nah, sudah. Ini mungkin latihannya nanti Ibu kirim ke Tria ya. Tria kan PJ Ibu. Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Heeh. Oke, berarti besok kalau memang nanti onsite, teman-teman di sini aja gitu loh. Jadi enggak, apalagi kalau yang jauh gimana nih datangnya, gitu kan? Oke, mungkin segini aja pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu Liv ya.